Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah untuk istiqamah di atas syariatnya. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada hari tanpa nikmat Allah. Tiada waktu dalam hidup yang kita jalani ini kecuali pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu bersyukurlah, dan mudah-mudahan syukur kita tidak hanya sekedar ucapan lisan, tapi syukur kita harus diikutkan dengan lebih daripada sekedar ucapan lisan. Syukur lisan itu salah satu dari bentuk syukur, tapi ada istilahnya syukurul jawarih, syukur anggota tubuh. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita diberikan nikmat harta oleh Allah, harta itu kita gunakan untuk berbuat baik yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka sujud itu bagian dari syukurul jawarih. Ketika lidah kita mengucapkan alhamdulillah dan anggota tubuh kita ikutkan dengan mengerjakan berbagai macam bentuk ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ungkapan syukur yang secara real seperti itu membuat nikmat itu semakin bertambah di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang lebih berjasa dalam kehidupan kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kita bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Beliau datang membawa syariat yang kalau seandainya kita setia di atas syariatnya, maka selamat. Beliau membawa sebuah cahaya yang dengan cahaya itu kita keluar dari kegelapan. Kalaulah seandainya Rasul tidak hadir, diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini, enggak tahu kita arah kemana mau melangkah. Apa yang harus kita buat? Apa yang akan terjadi setelah kehidupan dunia ini? Itu semua kita ketahui karena Rasul yang menyampaikan. Oleh karena itu, jangan pernah putus untuk mengucapkan selawat dan salam kepada beliau, meskipun beliau adalah orang yang sudah pasti selamat. Salam itu kan selamat. Kita ucapkan untuk orang yang pasti selamat. Tidak pun kita berselawat dan bersalam kepada Nabi selamat. Oleh karena itu, kebaikan selawat itu bukan untuk Nabi. Tapi kebaikan berselawat itu akan kembali kepada kita. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepada saya satu kali,
Allah balas untuknya salawat itu sebanyak 10 kali. 1 yang kita berikan, 10 yang kita dapat. Siapa yang untung sebenarnya? Kita yang untung. Nabi pasti masuk surga. Nabi pasti terampuni dosanya. Nabi pasti selamat. Seandainya kita mendurhakainya, Nabi selamat. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk memperbanyak salawat dan salam itu, karena sesungguhnya kitalah yang akan mendapatkan kebaikan dari salawat yang kita ucapkan itu. Kalau kita bersalawat, nanti Allah yang membalas. Kalau Allah yang membalas salawat itu, tentu saja di antara maknanya adalah dicurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, bahkan disebut-sebut dan dibangga-banggakan orang yang bersalawat itu oleh Allah di hadapan makhluknya di atas langit sana. Zakarahumullahu fi man indah. Allah sebut-sebut mereka yang bersalawat itu di hadapan makhluknya di atas langit sana. Betapa mulianya ketika kita memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insyaallah bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kita pada kajian kali ini adalah ketika sang kekasih memanggil. Ketika sang kekasih memanggil. Agak jongkek lah sekali judul kan. Ketika sang kekasih memanggil. Tapi ketahuilah kekasih di sini adalah Allah dan Rasul. Bolehkah kita sebut seperti itu? Boleh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat beliau bilang begini, Ausani khalili bithalas. Ausani khalili, berwasiat kepada saya khalili. Khalil itu kekasih. Jadi beliau membahasakan Nabi di situ adalah kekasihnya. Kenapa kita katakan dia kekasih kita? Karena memang cintanya begitu dalam kepada kita sebagai umatnya. Dan untuk Allah boleh enggak? Bukankah cinta Allah tidak berbatas? Bukankah begitu dalam? Allah lah yang benar-benar mencintai hambanya. Durhaka pun dia, Allah berikan apa yang dia butuhkan. Dengan kasih sayang yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kasih sayang Allah itulah saat ini kita masih bisa ketawa-ketawa begini. Kalaulah Allah ingin menyiksa kita dikarenakan oleh kezaliman dan kedurhakaan kita, apa kata Allah? Ma taraka alaihim min dabbah. Tidak ada lagi yang tersisa. Kalau Allah ingin menyiksa kita dikarenakan oleh kezaliman yang kita lakukan. Tidak terhitung kedurhakaan yang kita tunjukkan kepada Allah. Lalu kalau Allah ingin menghukum dikarenakan itu, ma taraka alaihim min dabbah. Tidak ada lagi yang tersisa, habis semuanya sudah. Tetapi walakin yuakhiruhu ila ajalim musamma, itu nanti ditunda. Biarlah sekarang buatlah dulu, tapi nanti ada saatnya di mana Allah akan membalas itu semua. Nah, oleh karena itu ketika sang kekasih ini yang memanggil, ketika Allah dan Rasul yang memanggil kita, apa sikap yang harus kita tunjukkan terhadap panggilan itu? Berangkat dari sebuah ayat, kita akan coba untuk mentadabburi sebuah ayat sebagai landasan dari kajian kita pada malam hari ini di dalam surat Al-Anfal ayat 24.
Al-Anfal 24. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka kata para ulama seperti yang juga pernah dikatakan dulu oleh Ibnu Abbas, apa katanya? Setelah ada kata ya ayyuhalladzina amanu, maka ada beberapa kemungkinan setelah itu. Pertama, kemungkinan ada satu perintah untuk kemudian harus kita kerjakan. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah ada larangan untuk kita tinggalkan. Sedangkan yang ketiga adalah ada sebuah kabar atau informasi untuk diketahui. Tiga itu aja. Kalau seandainya ada kata ya ayyuhallazina amanu, ada perintah untuk dikerjakan, ada larangan untuk ditinggalkan, atau ada kabar, ada informasi untuk diambil pelajarannya. Sekarang kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, kabulkanlah, jawablah, dengarkanlah. Apa yang harus dikabulkan itu? Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila dia mengajak, apabila dia menyeru, apabila dia memanggil kalian, lima yuhyikum, untuk sesuatu yang membuat kalian menjadi hidup, untuk sesuatu yang membuat hidup kalian menjadi berarti. Wallahu wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membatasi antara seseorang dengan hatinya. Hati kita ini walaupun ada di dalam dada kita, tapi sesungguhnya itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menguasai hati kita sendiri. Allah lah yang menguasainya. Allah lah yang membolak-balik hati. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian nanti dikumpulkan. Kepadanya lah kalian nanti dikembalikan, dikumpulkan untuk kemudian diberikan balasan apa yang telah dilakukan. Ikhwati fillah, ayat ini terletak di dalam surat Al-Anfal ayat 24 setelah Allah berbicara tentang orang-orang munafik. Jadi ayat yang sebelumnya, ayat-ayat yang sebelumnya itu bicara tentang perihal orang-orang munafik. Setelah itu baru masuk kepada orang-orang beriman. Apa di antara ayat yang sebelumnya? Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kalian seperti orang-orang munafik yang mereka berkata sami'na, kami dengar, wa hum la yasma'un. Sebenarnya mereka tidak mendengar. Iyo nyinyau kayak Nabi itu, tapi hatinya enggak. Iya katanya, tapi hatinya menolak. Oke katanya, tapi dalam hatinya sebenarnya mengatakan tidak. Ini ayat ini bicara tentang orang-orang munafik. Janganlah kalian seperti orang-orang yang munafik itu. Siapa mereka? Qalu sami'na wa hum la yasma'un. Mereka begitu mudah mengatakan sami'na, kami dengar ayat Allah itu, kami dengar hadis-hadis Nabi itu. Wa hum la yasma'un. Sebenarnya mereka tidak berminat untuk mendengarnya. Bahkan sebenarnya mereka hanya sekedar mendengarkan lewat di telinga tanpa
memasukkannya ke dalam hati. Lalu apa kata Allah setelah itu? Inna syarrad dawabi indallah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk yang paling jelek, yang paling hina di sisi Allah adalah as-summul bukm, yang peka, yang bisu. Bisu ini bukan sekedar semata-mata tidak bisa bicara, karena ada orang yang dilahirkan dalam keadaan bisu. Peka itu maksudnya dia punya telinga tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati tapi tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. La yaqilun. Mereka tidak mau berpikir. Mereka tidak memikirkan akibat apa yang telah mereka lakukan. Mereka hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan diri mereka saja. Apa yang menjadi kenikmatan hidup di dunia saja. Sementara mereka tidak memikirkan janji-janji Allah yang akan didapat dengan kedurhakaan yang mereka lakukan. Ternyata itulah makhluk yang paling jelek di sisi Allah itu. Dan ketika memang ayat yang sebelumnya bicara munafik, sini masih maksudnya munafik juga ini. Inna syarrad dawabi indallah. Syarrad dawab. Dawab itu kalau secara bahasa itu jamak dari dabbah. Dabbah itu arti dasarnya binatang melata, hewan. Tetapi dalam penafsirannya oleh para ulama tafsir, ketika dihubungkan dengan la ya'qilun, tentu maksudnya bukan lagi hewan. Kalau sudah dihubungkan dengan kata la ya'qilun, pasti maksudnya adalah manusia. Karena manusialah yang berpikir itu. Manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, hati untuk kemudian mereka gunakan berpikir, memikirkan kehidupan akhiratnya. Dan orang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang as-summul bukm alladzina la yaqilun. Peka dia, tuli, bisu, dia tidak bisa berpikir atau tidak mau berpikir. Ketika Allah selesai menceritakan orang-orang munafik, datanglah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, kabulkan panggilan Allah. Berarti kalian jangan seperti orang munafik. Dengarkan panggilan Allah, jangan seperti orang munafik yang sebelumnya dikatakan qalu sami'na wa hum la yasma'un. Yang sebelumnya dikatakan mereka mendengar, sebenarnya mereka tidak mendengar. Hanya pura-pura. Ini ayat. Benar-benar kita sebagai umat Islam harus merasa ada di dalam ayat ini. Karena setiap kali ada ya ayyuhallazina amanu, kita harus merasa tersindir. Maka kalau kita baca ayat Al-Quran, salah satu dari metode tadabbur, salah satu dari metode dan cara mentadabburi ayat Al-Quran adalah kita bawa ayat itu memang tertuju kepada diri kita. Jangan sebaliknya. Kadang-kadang kalau mendengarkan kajian, disampaikanlah sebuah ayat. Hei orang-orang beriman, begini, begini, begini. Kadang-kadang orang bilang, ini kayaknya Ustaz ini sebulan maksudnya nih. Mungkin Ustaz dia nyindir si fulan nih. Enggak, Ustaz tuh nyindir saya. Karena Ustaz yang ngomong pun sedang bicara tentang diri dia. Bukankah kita semua orang-orang beriman? Maka banggalah ketika kita merasa tersindir oleh ayat itu. Karena kita adalah orang-orang beriman. Kalau tidak merasa tersindir, jangan-jangan kita enggak bangga dengan iman yang ada di dada kita. Banggalah ketika Allah mengakui kita sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, masing-masing kita harus berkata, saya maksudnya oleh ayat ini.
Tidak mesti kita menunjuk-nunjuk orang lain. Apa yang dipanggil oleh Allah di sini? Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kabulkan panggilan Allah dan Rasul itu ketika ia memanggil lima yuhyikum, untuk sesuatu yang membuat kalian menjadi hidup. Maka semua bentuk perintah atau semua bentuk panggilan dan ajakan dari Allah dan Rasul pasti untuk membuat kehidupan kita menjadi baik. Karena ayat ini mengatakan, idza da'akum lima yuhyikum. Ketika ia mengajak kamu untuk hal-hal yang membuat kamu menjadi hidup, yang membuat hidup kamu menjadi baik, membuat hidup kamu menjadi berkah, maka mengabulkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengabulkan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima ajakan-ajakan tersebut berarti pasti akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Jadi kalau seandainya ada nanti terasa hidup ini sempit aja rasanya, hati gelisah rasanya, nggak pernah tenang jiwa ini, coba baca ketaatan kita, coba kaji ulang sejauh mana kita mengabulkan panggilan Allah itu, sejauh mana kita menerima ajakan-ajakan Nabi dalam kehidupan kita. Apa contoh panggilan yang jelas-jelas sebagai panggilan? Sholat. Berapa kali panggilan itu tidak terjawab? Kita kadang tidak berimbang dalam kehidupan kita. Kalau HP berdering, itu lari-lari ngambil HP itu. Ambil copek siapa, nelpon dulu siapa dulu. Ini tahu yang minta utang itu apa bagi? Tidak jeli kan? Tapi ketika ada dering berbunyi, itu kejar-kejaran itu ngambilnya. Kalau ada orang dalam ruangan sedang rapat, bunyi HP-nya, dia akan ambil HP itu dan akan dia sembunyikan bunyinya sambil lari-lari keluar. Nah, pernah tidak kita nengok orang seperti itu? Kalau dalam rapat umpamanya bunyi HP dia, kan tidak lepas orang di ruangan menjauh-jauh HP kan? Tapi dia akan buru-buru keluar untuk kemudian memencet HP-nya. Berarti dia mengabulkan panggilannya. Apa itu contoh itu no takui? Padahal itu dalam persoalan dunia. Sekarang Allah yang memanggil. Panggilan bahagia yang sesungguhnya itu ada pada hayya 'alas shalah. Bukankah setelah hayya 'alas shalah itu hayya 'alal falah? Ketika muazin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo salat, ayo salat. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah, ayo kita bahagia, ayo kita menang. Ini contoh yang sangat sederhana, panggilan Allah dan panggilan sayang, panggilan bahagia, panggilan yang membuat hidup kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi menikmati kehidupan ini. Hayya 'alas shalah. Tapi kadang-kadang sering panggilan itu diabaikan. Padahal kalau seandainya kita lihat dalam perkara solat ini perkara yang paling menentukan dalam hidup kita. Baik solat, baik amal yang lain. Buruk solat, buruk amal yang lain. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama sekali yang akan dihisab di akhirat kelak adalah salat. Iza saluhat saluha sa'iru amalihi wa iza fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau baik itu akan membuat nanti amal-amal yang lain ikut menjadi baik. Kalau buruk berpengaruh pula pada buruk yang lain. Makanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam catatan sejarah Rasul dan para sahabat khulafa ar-rasyidin, mereka begitu mementingkan persoalan salat. Karena ini panggilan kebahagiaan, ini panggilan kekasih. Rindu Allah ingin mendengarkan doa kita. Jangan-jangan sudah lama kita melupakan dia.
Tiba-tiba diuji kita oleh Allah dengan sakit. Mungkin karena lisan kita sudah lama tidak menyebut namanya. Ketika kita diuji sakit, langsung terucap Allahu Akbar, Astaghfirullah, Subhanallah. Awak kalau lah sakit ya, tu lidah awak kamu ucap tahu ini. Kalau lah sakit, bahkan ada yang sampai bernazar. Sampai bernazar, nantilah sehat lupa di nazar. Maka ketika diuji dengan hal-hal yang seperti itu, mungkin karena lidah kita sudah lama tidak menyebut nama Allah. Allah rindu ingin namanya disebut. Bukankah itu bukti Allah mencintai kita? Dan sholat itu dipanggil 5 kali panggilan sayang itu kita dengarkan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sejauh mana semangat kita untuk mengabulkan panggilan itu? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, ketika dia ingin mengimami, sahabat sudah nunggu. Tiba-tiba Nabi jatuh dan pingsan. Ketika sadar, apa pertanyaan Nabi? Pertanyaan Nabi ketika itu, asallan nas. Apakah orang-orang sudah sholat? Kata Aisyah, Ummul Mukminin, belum ya Rasulullah. Mereka sedang menunggu kamu. Dibawa lagi Rasul oleh Aisyah, dipegang tangannya, dibimbing menuju saf. Tiba-tiba jatuh pingsan lagi, sadar. Pertanyaan sama, asallanna. Sampai 3 kali Nabi terjatuh. Karena sudah 3 kali Nabi terjatuh dan tidak bisa ingin mengimami mereka. Dan ternyata pertanyaannya adalah sama, asallanna. Apakah mereka sudah sholat? Nabi mengkhawatirkan sholat mereka, coba. Padahal dalam kondisi di mana dia seharusnya memikirkan diri dia. Bukankah ini kekasih yang sebenarnya? Inilah kekasih yang sebenarnya itu. Saat kondisi kritis sekalipun Rasul itu, tapi yang diingatnya adalah kita sebagai umatnya. As-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Itu pesan Nabi di akhir-akhir hayatnya. As-salata as-salat. Salat, jangan pernah abaikan salat, jangan tinggalkan salat. Ini ada panggilan cinta di sini, ada panggilan bahagia, ada panggilan kasih sayang, panggilan kemenangan. Istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Apakah salat akan membuat hidup kita menjadi lebih baik? Jawabannya pasti. Jangan-jangan kesempitan hati dan hidup yang kita alami selama ini mungkin kena sholat kita yang sedang bermasalah. Jangan-jangan ketika rizki terasa jauh dalam kehidupan kita ini, mungkin sholatnya yang sedang bermasalah. Maka perbaiki sholat untuk kemudian Allah memperbaiki kehidupan kita. Umar bin Khattab itu khulafa Rasyidin yang kedua. Pada akhir hayatnya, dalam ceritanya itu kan beliau ditusuk di waktu subuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Seorang Majusi yang sudah lama berniat untuk membunuh Umar ibn Khattab. Satu ketika dia dapat kesempatan untuk membunuh Umar itu di waktu subuh. Umar maju mengimami sholat. Ketika Umar bertakbir Allahu Akbar, tentu yang lain sudah bertakbir juga. Ketika semua sudah bertakbir, majulah Abu Lu'lu'ah membawa hanjarah. Dalam riwayat itu disebutkan hanjarah. Hanjarah itu artinya adalah pisau bermata 2. Sini mata, sini mata. Artinya dari sisi manapun dia tusuk, nanti bisa kena. Hanjarah. Ditusuklah Umar bin Khattab bagian rusuknya. Kesaksian anaknya Abdullah mengatakan ketika diangkatnya bapaknya itu karena dia pingsan, apa kata Abdullah? Bekas lukanya itu, pada bagian lukanya itu masuk semua jarinya ini. Begitu dalam luka perutnya Umar bin Khattab. Karena pas anaknya yang mengangkat, masuk semua jarinya ini ke dalam yang luka tadi itu. Umar pingsan. Pada saat dia tersadar,
Pertama kali saat dia sadar, apa pertanyaannya? Persis sama dengan pertanyaan Nabi. Apa katanya? Asallan nas. Apakah orang-orang sudah sholat? Persis sama. Kok bisa sama? Itu semua menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat mengerti tingginya kedudukan sholat dalam kehidupan. Tingginya kedudukan panggilan Allah dalam bentuk ibadah sholat, yang memang kalau seandainya sholat yang sudah mulai dipermainkan, kalau sholat yang sudah mulai diabaikan, pasti akan merusak dunia dan akhiratnya. Dunia belum pasti dia dapatkan, akhirat sudah pasti rusak. Karena ada orang gara-gara mencari rezeki kadang lupa sholat. Padahal yang memberi dia rezeki siapa? Yang akan memberi dia rezeki adalah dia yang tadi ditinggalkannya beribadah kepadanya. Tidak ada orang memberi rezeki selain Allah. Dan tidak akan pernah kita mendapatkan rezeki itu kecuali sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sekarang kita tinggalkan sholat untuk mencari rezeki. Rezeki mana yang mau kita dapatkan? Oke, kalau mungkin juga dia mendapatkannya, berkah atau tidak? Karena dalam persoalan rezeki, satu hal yang perlu untuk dipikirkan, yang paling utama untuk dipikirkan dalam persoalan rezeki adalah keberkahannya. Biar banyak asal berkah. Daripada sedikit tidak menawa. Amu banyak asal berkah. Kalau sekendek lain tidak boleh berkah. Maka Nabi tidak pernah dia nambah minta doa, nambah harta, tidak ada. Untuk harta selalu berkah. Selalu berkah. Yang nambah itu, yang Nabi minta tambah itu hanya pada ilmu. Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambah ilmu saya. Itu ada. Tapi untuk harta, ya Allah tambah harta saya, tidak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba, bukan rizqan katsira. Kan seharusnya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak. Tapi di situ rizqan thayyiba, rezeki yang thayyib, yang baik, yang berkah. Apa rezeki yang berkah itu? Rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang membuat ketaatan kita bertambah kepada Allah. Itu rezeki yang berkah. Apa saja yang kita miliki, kalau seandainya membuat kita semakin taat kepada Allah, berarti berkah. Ini rumus dalam menentukan keberkahan apa yang kita miliki. Apa aja yang kita miliki? Anak umpamanya, berkah atau tidak? Apakah anak ini membuat kita semakin taat? Istri, berkah tidak istri bagi kita? Apakah istri membuat kita menjadi lebih taat kepada Allah? Suami bagi ibu-ibu, berkah atau tidak? Apakah suami ini membuat kita semakin taat atau tidak? Jangan-jangan sebelum dia nikah dulu begitu bagus pakaiannya, tertutupi semua auratnya. Setelah nikah disuruh sama suaminya, ajalah macam itu wano baju dulu ini, malu akan adanya. Berarti suami tidak berkah kalau begitu. Jadi rumusnya apa? Berkah itu artinya ziyadatul khair. Itu artinya berkah itu. Bertambah kebaikan. Apa saja yang kita miliki, seandainya bertambah ketaatan kita kepada Allah, berarti dia adalah berkah. Harta, berkah atau tidak harta kita? Tanya saja diri kita masing-masing. Tidak usah kita tanya orang lain. Apakah yang saya miliki sekarang ini membuat kebaikan saya bertambah, membuat ketaatan saya kepada Allah lebih dari yang sebelumnya, atau tidak? Dulu karena tidak banyak dapat
yang diberikan Allah dalam bentuk materi dan angka-angka kurang sedikit infaknya. Ada tapi kurang. Sekarang hampir setiap hari dia bisa ikut. Berarti berkah. Berarti di situ ada keberkahan. Kenapa? Karena membuat dia bisa menjadi lebih baik, lebih taat. Disebabkan oleh harta yang dia miliki. Ketika dia beli baju baru, mahal pula harga baju itu. Datang sombongnya. Angkuh dia. Berkata tidak? Tidak. Dulu rajin asal tiba ke azan, di mana jalannya lewat mampir untuk sholat. Tapi sajak beli sepatu baru takut hilang. Dan tak singgah renangnya kehilang sepatunya. Jadi masjid kalau ada hilangnya, sonda hilang aja kan? Kira-kira sepatu itu berkah atau enggak? Itu enggak ada, tinggi aja lah sepatu itu. Tuh kau ya terampak. Karena gara-gara itu membuat kita tidak jadi mampir, tidak jadi sholat. Jadi rumusnya sangat mudah untuk mengukur keberkahan apa saja. Tengok, bertambahkah kebaikan saya atau tidak? Jabatan berkah atau tidak jabatan? Apa yang bisa kita buat dengan jabatan yang kita miliki? Apa ketaatan yang ditimbulkan oleh jabatan yang dimiliki? Atau justru sebaliknya, dulu berkoar-koar menyebut ganyang tuh korupsi, ganyang tuh korupsi. Alah menjadinya lebih banyak korupsi orang sebelum itu. Dulu kau sandak lo menjabat aja lah. Berarti jabatan tidak berkah. Kalau dengan adanya jabatan yang dia punya, sekali tanda tangan datang kebaikan. Apa contoh? Tidak ada yang bekerja di waktu zuhur. Tanda tangan. Itu cik tanda tangan kok kadang pahala. Karena membuat orang menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pokok harus lembur nih, harus selesai. Salat enggak salat itu urusan kalian nih. Pokok kerja harus selesai. Tidak berkah. Berarti dia menjadi wasilah untuk kedurhakaan orang lain. Jadi jangan sampai kita menjadi wasilah untuk kedurhakaan orang lain, karena kita akan mendapatkan juga dosa dari kedurhakaan yang mereka lakukan seandainya kita punya andil dalam kedurhakaan itu. Akhwati fillah, waktu Isya sudah masuk. Insyaallah kita sambung setelah kita mengerjakan sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.